hasil timnas Indonesia versus China dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penalti oleh Romeni menjadi pembeda. Timnas Indonesia menghadapi Cina dalam matchday ke-9 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis. Pada awal pertandingan, Ricky Kambuaya langsung mengancam lewat tembakan jarak jauh yang masih melenceng dari sasaran. Cina tak tinggal diam, Wang Yudong juga melepaskan tembakan yang berbuah tendangan gawang untuk Indonesia pada menit ke-5. Tendangan penjuru Tom Hei pada menit ke-10 gagal dimanfaatkan pemain timnas Indonesia untuk mencetak gol. Tempo pertandingan cukup lambat memasuki pertengahan babak pertama. Indonesia masih dominan menguasai bola atas Cina. Akselerasi Yakob Sayuri dan sepakan oleh Romeni nyaris membawa timnas Indonesia unggul. Ole mendapat peluang pada menit ke-29. Bekerja sama dengan Egy Maulana Fikri, Ole mampu meloloskan diri dari kawalan, namun sepakannya masih bisa dijinakkan kiper Cina. Menjelang akhir babak pertama, Cina mulai bangkit untuk menekan pertahanan Indonesia. Kedua tim masih mengalami kebuntuan untuk membongkar rapatnya lini belakang lawan. Timnas Indonesia mendapat kesempatan emas melalui titik putih setelah Ricky Kambuaya dilanggar di kotak penalti. Setelah meninjau VAR, wasit memberikan hadiah penalti untuk Indonesia. Ole maju sebagai algojo. Pemain Oxford United FC itu pun sukses memerdaya kiper China dengan sepakannya untuk membawa timnas Indonesia unggul 1-0 atas China pada menit ke-45. Hingga wasit meniup peluit tanda turun minum, tak ada gol tambahan yang tercipta. Garuda pun unggul sementara atas negeri tirai bambu. Pemain timnas Indonesia Elkan Bagot dipastikan tetap bertahan di Ipswich Town pada musim kompetisi 2025/2026. Bagot yang tidak dipanggil dalam pemusatan latihan timnas Indonesia jelang menghadapi Cina dan Jepang mendapat kabar baik dari klub. Pemain 22 tahun itu tidak dilepas Ipswich pada musim kompetisi mendatang. Dalam unggahan klub berjuluk The Tractor Boys di media sosial, Bagot masuk dalam daftar pemain yang dikontrak Ipswich. Dalam keterangan di media sosial tersebut, ada keterangan extra year untuk Bagot. Sebelumnya Bagot memiliki kontrak hingga akhir Juni 2025. Pada musim kompetisi 2024/2025, Bagot dipinjamkan ke Blackpool. Bersama klub yang berlaga di League One atau kasta ketiga kompetisi sepak bola Inggris tersebut, Bagot bermain 18 kali dan mencatatkan 1 assist. Bagot merupakan pemain hasil pembibitan tim junior Ipswich. Sejak 2020, pemain kelahiran Bangkok itu sudah mendapat kontrak profesional dari tim. Bagot pernah mendapatkan 3 caps bersama Ipswich Town pada musim 2021-2022. Pemain yang sudah membela timnas Indonesia sejak 2021 itu kerap dipinjamkan Ipswich ke berbagai klub. Kiper Palermo, Emil Audero Mulyadi, mengaku sudah tidak sabar debut untuk timnas Indonesia saat lawan Cina di SUGBK, Jakarta, Kamis. Emil Audero adalah satu-satunya pemain keturunan yang belum pernah dimainkan timnas Indonesia. Kiper keturunan Indonesia-Italia itu sebenarnya sudah dipanggil sejak lawan Australia pada Maret lalu. Namun, Emil hanya menjadi cadangan Maarten Paes sebagai kiper utama tim Garuda. Saat lawan Cina, Paes dipastikan absen karena akumulasi kartu kuning. Posisinya kemungkinan besar akan digantikan Emil yang sudah bergabung sejak pemusatan latihan di Bali. Saya punya kemungkinan untuk bermain pertama kali di Indonesia, jadi saya sangat senang, ucap Emil. Kini, Emil turut gabung dengan rombongan tim nasional yang beranjak ke Jakarta. Mantan kiper Inter Milan itu siap memberikan yang terbaik jika diturunkan pelatih timnas, Patrick Kluivert. Pelatih tim nasional Cina, Branko Ivankovic, mengatakan bahwa Stadion GBK Jakarta adalah kandang yang gila. Ivankovic sadar hal tersebut menjadi ancaman serius bagi tim asuhannya. Oleh sebab itu, ia memberikan motivasi agar tidak terpengaruh tekanan supporter. Ya, sebelum kami datang sini, kami punya pengetahuan soal stadion ini. Ini adalah kandang YG gila dengan banyak fans Indonesia. Jadi saya menyuntikkan motivasi kepada pemain, kata Ivankovic.
Lebih lanjut, Ivan Konic mengincar kemenangan di markas Timnas Indonesia yang dikenal angker bagi lawan-lawannya itu. Itu buat menjaga asa lolos ke fase selanjutnya, karena ia tahu persaingan di grup C sangat sengit. Posisi runner-up yang merupakan tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026 sampai dengan saat ini masih belum dipastikan. Begitu juga posisi 3 dan 4 yang akan meloloskan tim ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masih bisa diisi oleh Cina dan Timnas Indonesia. Oleh sebab itu, Ivan Kovic memastikan akan habis-habisan di Stadion GBK karena jika kalah Cina harus mengubur mimpi berlaga di Piala Dunia 2026. Namun, ia tahu tidak akan mudah karena Timnas Indonesia punya ambisi yang sama seperti Cina mau lolos ke fase selanjutnya. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, optimis tim asuhannya bisa menang atas Cina. Sebab Garuda telah berlatih dalam waktu yang cukup untuk mempersiapkan laga ini. Indonesia akan menjamu Cina dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK Jakarta, Kamis. Jelang laga ini, Garuda melakukan persiapan yang cukup panjang di Bali sejak bulan lalu. TC digelar di Bali dengan memanfaatkan waktu libur kompetisi. Bagi Kluivert, persiapan panjang ini sangat membantu timnya untuk mempersiapkan taktik untuk menghadapi laga. Kalau boleh mengatakan, saya sangat percaya diri. Saya percaya dengan para pemain bisa mengeksekusi hal dengan baik sebagaimana disiapkan dalam latihan. Dan saya sangat menantikannya, kata Kluivert. Indonesia sangat membutuhkan kemenangan atas Cina untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Saat ini Garuda menempati peringkat 4 klasemen, sementara grup C dengan 9 poin. Hanya kemenangan yang bisa menggaransi Indonesia lolos ke ronde 4. Dan Kluivert yakin timnya bisa menjalankan tugas ini. Karena kami mempersiapkan laga nanti dengan waktu yang cukup panjang untuk pertandingan besok di GBK. Semoga fans bisa menyaksikan laga yang bagus. Dan semoga kami bisa mempersembahkan hasil yang bagus. Saya sangat percaya diri, tegas Kluivert. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berikan kode keras Timnas Indonesia akan menambah pemain naturalisasi di sektor depan. Menurut Erick Thohir, komposisi penyerang Timnas Indonesia saat ini masih kurang. Menteri BUMN itu tak menampik bahwa Timnas Indonesia akan diperkuat striker keturunan. Untuk posisi di lini tengah juga sudah oke. Mungkin kurang 1 atau 2 pemain lagi, termasuk juga kami perlu menambah lagi kekuatan di lini depan.